Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Politik Hukum. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai politik hukum dan ironi penegakan hukum. Nah, jadi dalam tataran ideal, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum berlangsung dengan dijalankannya fungsi dari aparatur penegak hukum, ya, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan penegak hukum lainnya, serta aparat kehakiman yang berperan dalam memimpin setiap proses pengadilan. Jadi itu. Nah, ada adagium yang dikenal dalam dunia hukum yaitu fiat. Jadi fiat justitia et peret mundus. Artinya, meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Nah, adagium ini memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian dan keadilan hukum tidak hanya akan memberi perlindungan bagi pencari keadilan, tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jadi, keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Jadi, hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Nah, ilmuwan hukum Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dari hukum. Nah, ini tentang selanjutnya tentang penegakan hukum yang mencapai titik nadir. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Gustav Radbruch tadi yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. Ya. Namun demikian, tampaknya penegakan hukum sudah mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula wibawa penegak hukum. Ya, jadi kian merosot. Sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tentram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum. Jadi semakin dipertanyakan. Jadi ini seperti yang ditulis oleh saudari Esmi Parasih, ya, yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang tahun 2001. Jadi itu. Jadi hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepan dalam dinamika masyarakat, dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Gitu. Ya. Hukum yang dijalankan sehari-hari merupakan satu mitos, dan mitos itu tiap hari dibuktikan kebohongannya. Nah, mengenai kompleksitas penegakan hukum dimulai sejak proses legislasi. Jadi kompleksitas masalah penegakan hukum sungguh telah berlangsung mulai dari proses legislasi. Jadi pada era reformasi dan era otonomi daerah sekarang, muncul fenomena yang kurang positif di bidang legislasi. Apa itu? Ya, pertama, banyak peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan oleh Presiden bersama DPR, bahkan belum berlaku secara efektif, sudah mau diamandemen, bahkan diganti dengan undang-undang baru sama sekali karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Misalnya undang-undang tentang yayasan dan undang-undang pemerintahan daerah. Fenomena kedua itu banyak undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya undang-undang pemekaran wilayah. Fenomena ketiga adalah banyaknya perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dicabut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bahkan mengancam investasi di daerah.
Begitu. Jadi selanjutnya penyimpangan dan rasa keadilan. Ya, produk perundang-undangan itu jauh dari rasa keadilan. Jadi salah satu akibat lebih lanjut dari banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan, masyarakat adalah tingginya permintaan judicial review oleh berbagai pihak terhadap berbagai undang-undang. Di samping problem legislasi dan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum kian rapuh karena lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia penegak hukum. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa integritas moral penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim menjadi penghambat tegaknya hukum di negeri ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian mengungkapkan bahwa ada dua golongan korupsi di kepolisian, yakni internal dan eksternal. Korupsi internal terjadi dalam ruang lingkup dinas seperti jual beli jabatan, penerimaan siswa polisi, distribusi logistik dan anggaran. Nah, korupsi eksternal melibatkan kepentingan masyarakat seperti penyalahgunaan wewenang dan pungli dalam pelayanan masyarakat, baik di kantor maupun di jalanan. Kedua, terkait penyimpangan dan rasa keadilan, perilaku oknum jaksa dan rasa keadilan. Jadi tidak berbeda dengan oknum penegak hukum yang dalam banyak kasus perilaku jaksa, ya oknum jaksa sering berlawanan dengan rasa keadilan di masyarakat, antara lain pada saat pemeriksaan oknum sengaja memperpanjang proses penyidikan, oknum jaksa melepas tersangka dengan menghentikan penyidikan. Negosiasi perkara juga dilakukan oleh sang oknum yang memiliki kewenangan untuk menuntut di pengadilan dan menawarkan tuntutan yang lebih ringan jika tersangka memberikan sejumlah uang. Kemudian tidak berbeda dengan oknum para penegak hukum yang lain, ya. Hakim juga seringkali menyimpang dari tujuan hukum dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan hakim seringkali semata-mata dilandasi alasan pokok untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga sesungguhnya tidak lain hanya merupakan perwujudan dari kecenderungan pribadi hakim yang secara substansial jelas merugikan pihak lain. Slide berikutnya, fakta empirik buramnya wajah peradilan. Jadi, fakta empirik yang kian melengkapi buramnya wajah peradilan adalah kekuasaan kehakiman di dalamnya menjalankan tugas yudisial hingga saat ini masih dijangkiti penyakit akut, yakni merajalelanya korupsi di pengadilan atau judicial corruption, ya, atau populer dengan istilah mafia peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh tim Indonesia Corruption Watch memberikan gambaran secara langsung bagaimana pola kerja atau modus operandi para pelaku mafia peradilan. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa korupsi di peradilan tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama, tetapi korupsi juga terjadi sampai pada puncak kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung. Kemudian pola-pola korupsi dalam pengadilan pidana sudah mulai berlangsung pada tahap pola-pola korupsi dalam pengadilan pidana sudah mulai berlangsung pada tahap memasukkan perkara. Agar perkara mendapatkan nomor perkara awal harus memberikan pelizin ke bagian registrasi. Sementara pada tahap putusan dapat dinegosiasi sehingga vonis dapat diatur melalui jaksa atau hakim. Kalau melalui jaksa berarti sudah dalam paket,
Jaksa akan mengatur semuanya mulai dari tuntutan hingga putusan. Ya. Selanjutnya itu pola kerja mafia peradilan di Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung, pola kerja mafia peradilan sudah berlangsung pada tahap pendaftaran perkara sampai pada putusan. Pada tahapan putusan berlangsung dalam bentuk sekjen atau asisten hakim agung menghubungi salah satu pihak yang bersengketa dan menawarkan kepada mereka suatu putusan yang dapat memenangkan perkara mereka. Putusan tersebut bisa dibuat sendiri oleh sekjen atau asisten hakim agung. Bisa juga sebenarnya pihak yang berperkara sudah memenangkan perkara akan tetapi putusannya sudah diketahui oleh orang dalam Mahkamah Agung. Mereka pura-pura menawarkan jasa untuk memenangkan perkaranya. Kemudian sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi dengan dalih diskresi fungsional seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya membelokkan dengan sengaja yang sesungguhnya perkara perdata menjadi dipidanakan. Yang seharusnya menjadi tersangka dengan dibungkus oleh alasan tertentu tidak disidik sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi, bahkan tidak disidik sama sekali kecuali hanya diperas. Membisniskan surat perintah penghentian penyidikan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela ini sulit dilacak dan tetap merupakan dark number. Hal ini dikarenakan banyak selimut-selimut hukum yang menutupi perbuatan itu yang semuanya bermuara pada kekuasaan diskresi fungsional. Nah, kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan oknum polisi yang merupakan gejala umum yang hidup di setiap tubuh organisasi kepolisian adalah police corruption. Di tubuh beberapa kesatuan dalam kepolisian, bahkan korupsi telah menjadi endemik dilakukan oleh polisi yang paling bawah hingga yang paling atas. Selanjutnya, pengelompokan Police Corruption Punch. Jadi dalam kaitan ini menarik mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Punch, ya, yang mengelompokkan police corruption dalam 4 jenis, yakni pertama dinamakan straightforward corruption. Ini bahwa sesuatu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung pada pihak yang diterima atau diperoleh. Kedua, itu combative corruption. Ya. Nah, korupsi ini memanfaatkan wacana-wacana hukum sehingga tersamar dan kadang-kadang secara organisatoris maupun secara sosial dapat diterima sebagai suatu hal yang boleh terjadi. Misalnya, mempergunakan kekerasan dalam memeriksa penjahat yang sudah sangat dibenci oleh masyarakat. Ketiga, masih menurut Punch adalah predatory corruption. Ya, dalam korupsi jenis ini, polisi melakukan tindakan yang bersifat menstimulasi dilakukannya kejahatan atau melakukan pembiaran, kemudian menangkap pelakunya untuk diperas guna mendapatkan sesuatu darinya atau mengorganisasi secara diam-diam suatu perbuatan lainnya seperti penyuapan dan sebagainya untuk maksud dan tujuan yang sama. Yang keempat menurut Punch yaitu corruption as perversion of justice. Ya, jadi untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas yang diembannya, polisi melakukan tindakan-tindakan seperti berbohong di bawah sumpah, mengancam saksi, memasang alat bukti pada tersangka, dan sebagainya. Selanjutnya,
Dalam banyak kasus, perilaku jaksa juga sering berlawanan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Antara lain, pada saat pemeriksaan, oknum jaksa sengaja memperpanjang proses penyidikan. Ya. Ia melepas tersangka dengan menghentikan penyidikan. Negosiasi perkara juga dilakukan oleh sang oknum yang memiliki kewenangan untuk menuntut di pengadilan dan menawarkan tuntutan yang lebih ringan jika tersangka memberikan sejumlah uang. Yang terkait budaya hukum. Ya. Masalah budaya hukum memperlihatkan pada kita rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya tindakan kekerasan dan main hakim sendiri atau Eigenrechting. Ya. Main hakim sendiri baik yang dilakukan secara pribadi, ya, maupun kolektif yang kerap kali menjadi sajian utama media massa. Ya. Ini kian membuat kita malu. Orang tidak lagi merasa bersalah dengan memotong kepala orang lain dan kemudian dipamerkan ke khalayak umum. Dan anehnya, sebagian pelaku kekerasan tidak merasa gelisah. Bahkan dalam sebuah pemberitaan mereka amat bangga karena berani menembak atau memotong telinga sesama manusia. Mereka menyukai kekerasan dan meletakkan kekerasan sebagai instrumen tunggal yang menyelesaikan masalah. Fenomena ini menunjukkan pada kita bahwa hukum telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal atau disorder of law. Oke, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, meskipun singkat karena materinya kita padatkan begitu, sehingga tidak memakan waktu lama karena kami pahami bahwa saudara-saudara semua yang mendengarkan ini mungkin kalau terlalu lama juga mungkin jenuh ya karena kurang atraktif mungkin gambarnya ya selama dari awal sampai akhir begitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.